Halo, balik lagi dengan saya di channel Kumbang Jantan. Channel yang berisi pembahasan film-film menarik dan keren tentunya. Sekarang saya mau membahas tentang film yang rilis di tahun 2020 lalu. Film yang bertemakan di dasar laut Palung Mariana. Perlu kalian ketahui, Palung Mariana adalah jurang terdalam yang ada di dunia ini. Film ini menceritakan munculnya hewan-hewan aneh akibat pengeboran yang dilakukan oleh Kepler 822 yang dinaungi oleh Tian Industries. Saat gempa terjadi di dasar laut, membuat para insinyur Kepler 822 terjebak, sehingga mereka harus berjuang untuk bisa kembali ke permukaan laut. Namun itu tak akan mudah karena kerusakan akibat gempa tersebut serta serangan-serangan aneh dari makhluk yang belum pernah terlihat oleh manusia. Bagaimanakah serunya film ini? Mari kita menuju Underwater. Dia adalah Norah Price, seorang insinyur mesin. Ia baru bangun tidur dan sedang bersih-bersih. Teman-temannya belum terbangun dari tidur mereka. Saat selesai dari kamar mandi, Norah mendapati air menetes dari atap laboratorium. Kemudian tiba-tiba, lorong laboratorium itu hancur akibat tekanan air bawah laut. Perlu jadi catatan kalian ya, tekanan di bawah laut dengan kedalaman hingga 11 km di Palung Mariana memiliki berat setara dengan 1.600 gajah Afrika ditumpuk. Coba kalian bayangkan itu. Balik lagi ke film. Norah berusaha membangunkan teman-temannya, namun hanya Rodrigo yang bisa selamat. Norah menutup sekat pembatas lorong karena tak mungkin menyelamatkan yang lain. Terjadi ledakan yang membuat mereka pingsan. Setelah terbangun, saat mencoba berkomunikasi dengan pusat kendali, mereka malah mendengar suara-suara yang begitu menyeramkan. Norah melihat ada kapsul penyelamat di ruangan kendali. Di stasiun lainnya, mereka pun memutuskan untuk menuju ke sana. Jalan yang mereka lewati begitu sulit karena reruntuhan akibat gempa tadi. Samar-samar terdengar suara orang lain, ternyata itu si Paul yang terjebak di reruntuhan. Norah berhasil menarik Paul dan melanjutkan perjalanan menuju kapsul penyelamat. Setibanya di ruang kendali, mereka melihat Kapten Lucian dan semua kapsul sudah diberangkatkan. Ternyata sang kapten tak ikut menyelamatkan diri karena rasa tanggung jawab dengan pekerja lainnya. Di sini Norah juga bertemu dengan si ahli biologi bernama Emily dan insinyur Liam Smith. Mereka masih belum bisa menghubungi pusat kendali di permukaan laut. Norah mengecek pendingin laboratorium yang ternyata sudah rusak. Hal ini akan mengakibatkan suhu di laboratorium itu meningkat dan akan menghancurkan mereka. Mereka hanya punya waktu 30 menit sebelum laboratorium itu meledak. Akhirnya Kapten Lucian menyarankan agar menuju stasiun Rubak 641 agar bisa menuju permukaan laut. Namun stasiun Rubak berjarak 1 mil dari situ. Smith juga menerima transmisi terakhir dari tempat pengeboran. Terdengar sebelum gempa terjadi, mereka berteriak dan mengatakan bahaya tingkat 10. Entah apa artinya, tiba-tiba suara seram itu muncul kembali. Kapten Lucian menyuruh menggunakan baju bertekanan agar selamat saat berjalan menuju stasiun Rubak. Mereka pun turun menggunakan lift barang. Di sini sebelum pintu terbuka, semua dicek keamanannya, termasuk baju bertekanan mereka masing-masing. Saat pintu terbuka, tiba-tiba helm Rodrigo pecah dan bajunya meledak karena tekanan air. Ternyata saat pembagian baju bertekanan, Rodrigo sudah mengetahui bahwa helmnya telah rusak. Namun ia sengaja berkorban untuk teman-temannya. Mereka yang selamat menerima sinyal darurat dari kapsul lain yang berada di bawah mereka. Mereka berpikir ada orang lain yang masih hidup. Paul dan Smith akhirnya ke sana. Setelah dicek, kapsul itu ternyata sudah rusak, hancur berantakan. Ada sebuah mayat dan tiba-tiba muncul sebuah hewan mengerikan dari punggung mayat itu. Beruntung mereka bisa menembaknya dan bangkai hewan itu dibawa untuk diperiksa. Setelah dilihat-lihat, hewan itu tak pernah tercatat dan baru kali ini ditemukan, atau bisa dibilang spesies baru. Hewan itu masih bergerak karena tak sengaja sarafnya tersentuh oleh Emily. Emily juga menyatakan bahwa mungkin pengeboran itu sudah terlalu dalam, sehingga membuka kantong hidrotermal yang membuat makhluk itu muncul. Tiba-tiba sistem kapsul itu mati dan mereka diserang sebuah tentakel-tentakel aneh yang belum jelas makhluk apa itu. Tak lama bangunan di atas mereka hancur, hampir saja mereka tertimpa namun berhasil keluar. Akibat reruntuhan itu, saringan udara milik Smith rusak. Mereka akhirnya sampai di terowongan akses dan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta barang. Namun sesaat kemudian mereka harus melanjutkan dengan jalan kaki.
karena rel kereta barang itu sudah dibanjiri air. Reruntuhan di mana-mana, hanya menyisakan celah sempit. Akhirnya mereka bergantian melewati celah sempit itu. Dimulai dari Norah dan disusul lainnya. Paul yang terakhir melewati celah itu, merasa ada yang aneh, namun tak tahu apa itu. Tiba-tiba tali baju Paul ditarik sesuatu makhluk yang sangat kuat. Teman-temannya berusaha menahannya, namun badan Paul malah putus dan darah memenuhi helmnya. Paul pun tewas. Yang lain buru-buru pergi ketakutan. Smith meminta untuk ditinggalkan saja karena saringan udara bajunya yang sudah rusak. Namun Norah dan lainnya tak mau melakukannya. Ini detik-detik mengerikan, di mana mereka berjalan di dasar Parung Mariana untuk menyeberang menuju Rubak. Tiba-tiba si Smith ditarik oleh hewan misterius menuju ke suatu celah yang gelap. Beruntung Norah dan Kapten bisa menolongnya. Kapten kembali menuju celah gelap itu untuk mengambil senjata yang tertinggal. Tiba-tiba Kapten juga diserang hewan itu. Norah mencoba menolong, namun malah mereka ditarik sampai makhluk itu ingin menelan Norah. Kapten langsung memukul hewan itu hingga mereka terlempar dan akan jatuh ke suatu lubang yang lebih dalam. Kapten meminta Norah untuk melepaskan ikatannya. Kapten berkorban demi keselamatan Norah. Akhirnya Kapten pun meledak dan menghempaskan Norah hingga Norah pun pingsan. Saat tersadar, Norah sudah berada di stasiun Sepak. Norah melihat sosok seperti gurita raksasa. Ia masuk ke stasiun itu dan mengganti baju tekanannya. Sebelumnya Norah juga sudah mencoba berkomunikasi dengan Smith dan Emily, namun tak ada jawaban. Norah melanjutkan perjalanan menuju Rubak. Ia melangkah di dasar palung sendirian. Samar-samar terdengar suara Emily, dan benar saja Emily berada tak jauh dari Norah. Mereka akhirnya bersama kembali dan berusaha mencari Smith. Smith ditemukan dengan keadaan yang parah. Saat mereka hampir sampai di stasiun Rubak, mereka melihat sarang hewan-hewan humanoid berada di atas stasiun itu. Mereka berjalan pelan untuk mencegah mereka bangun. Namun tiba-tiba alarm peringatan oksigen helm milik Norah berbunyi. Makhluk itu akhirnya terbangun dan berusaha menyerang Norah. Norah hampir ditelan makhluk itu. Beruntung Norah menembakkan pistol suar yang membuat makhluk itu mati. Kemudian terlihat sesuatu yang sangat besar, sebuah makhluk berukuran raksasa dan bertentakel. Makhluk ini disebut Cthulhu. Cthulhu merupakan hewan humanoid dan mempunyai tentakel, gabungan dari gurita, naga, dan bentuk manusia. Setelah itu mereka segera masuk ke dalam stasiun. Setelah dicari-cari, ternyata kapsul penyelamat hanya berjumlah 2 kapsul. Norah pun mengalah dan menyerahkan kapsul penyelamat itu untuk Smith dan Emily. Akhirnya Norah bertahan di situ sendirian. Kemudian Norah melihat juga di radar bahwa makhluk itu mengejar kapsul milik Smith dan Emily. Setelah melihat itu, Norah memiliki ide untuk meledakkan hewan itu beserta ribuan hewan kecilnya yang menggunakan reaksi nuklir. Dalam hitungan 60 detik, stasiun itu meledak. Norah pun tewas. Ledakan itu mengakibatkan makhluk tersebut meledak hingga tak tersisa. Kemudian Smith dan Emily sampai di daratan. Mereka selamat. Namun anehnya Tian Industri malah menutupi kejadian itu dan hanya dianggap sebagai kecelakaan stasiun bawah air biasa. Film pun selesai. Bagaimana filmnya? Menegangkan bukan? Makna film ini adalah suatu keegoisan suatu perusahaan demi meraup keuntungan tanpa memperhitungkan risiko yang didapat. Itu tadi pembahasan film dengan judul Underwater. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.